Raden kok terjeda Raden? Raden. Apa-apa. Raden. Yang penting dia punya data, saya punya data. Saya udah keluarin datanya. Iya, silakan. Nanti begini Pak Duka ya, mohon jangan saling saut menyaut dulu. Ketika menyelesaikan apa itu pendapatnya, udah selesai, oke, baru jenengan gitu loh. Ketika jenengan selesai, baru Raden gitu loh. Jadi biar enak lah gitu loh. Kami paling suka depankan ilmiah daripada apa itu ya saling caci memaki itu. Sebenarnya saya nggak pernah caci maki, tapi si sampean itu, teman-teman sampean itu terus provokatif gitu loh. Itu jadi gimana ya? Jadi mancing. Terusnya nggak gitu juga. Kalau ilmiah ya ilmiah, kita dibawa ilmiah gitu. Kok jeda? Raden. Oh ya dong, Ustaz Raden, siap. Yang punya WA saya tolong kirim Rosail dong. Kok nggak ini ya? Rosail fil ilmin ansab di situ ada. Masalah apa namanya? Situ sudah pernah baca kan? Min surutin nasabah itu. Nggak pasti yang punya WA saya yang di bawah, yang nonton, tolong kirim ke WA ya, itu Rosail fil ilmin ansab itu. Ini jaringan agak ini. Jaringan berarti. Jadi tetap kawan biar enak ya, biar roomnya semakin algoritmanya bagus. Sambil ditetap kawan. Ini diskusi agak hangat ini antara Paduka dengan Raden. Gitu. Nah ini nih, udah kayak gini aja lah, nggak usah download kitab ya. Ya oke. Udah ada kitabnya? Udah. Yang bagian toroik ya, subutin nasab indah ulama nasab yang itu ya. Laisa, bukan itu, min surutin nasabin. Min syurutin nasabin itu yang kita. Di situ kan ada syekh waro, ada syekh terus bil waro, bil apa namanya itu, bil mutawalliyat itu ada kan di sana. Itu yang kita apa itu? Rosail. Halaman? Waduh, ini halamannya nggak ada lagi, sebentar. Yang pertama aja, pokoknya yang bab masalah nasabah itu. Kan ada turukun nasab kan? Marotibun ada ya? min nasabin ya? Marotibun nasabin. Marotibun nasabin. Al-martabatul ula itu. Al-martabatul ula, al-martabatul saniyah, al-martabatul salisah yang itu. Sampai al-martabatul akhirah. Terus yang permasalahannya di mana Pak Duka? Itu kan di situ kan ada masyayikh, coba ada gak syekh di situ? Syekh bil mutawal dengan guru itu. Terus apa namanya harus dengan berkesinambungan di situ. Yang al-martabatul ula. Bil waro apa? Coba baca. Al-martabatul ula ruknun min arkanin nasab. Wahwa nasabatun hafizun hakimun dhabitun mutqinun muhakkikun muharrirun. Sebentar. Hah? Muharrirun. Satu. Tadi apa tadi? Hafizun. Hafiz. Harus hafal.
Betul. hakimun. Ya. Hakim berarti dia itu apa? Seorang kodi. Betul. Dhabitun. Terus dhabit. Dobit apa? Dhabit itu Harus mempunyai dobit kan? hafalannya kuat. Iya, hafalan yang kuat. Terus Mutqinun. mutkinun apa? Saya nggak tahu perbedaan antara dhabit dan mutqin. Kalau menurut Paduka gimana? Ya mutkinun itu memang harus mempunyai ilmu tamkin gitu. Apa kayak gimana ya? Kayak mempunyai silsilah apa gitu? Enggak. Enggak, maksudnya kalau menurut Anda perbedaan dhabit dan mutqin itu apa di sini? Oh, dobit kan sudah jelas ya, dia mempunyai dobit, mempunyai apa namanya salah satu daripada ya dobit, mempunyai ilmunya lah, intinya kan gitu, mempunyai daripada kapasitas dia untuk mengisbat seseorang ataupun tidak. Nah di sini kan ada yang namanya itu tamkin, mungkinun kan? Begini Paduka, kalau kita Gimana? kalau saya begini, ketika saya Gimana? begini, ketika saya tidak memiliki ibarah penjelas ya atau ta'liq atau apapun itu terkait apa perbedaan antara ibarah-ibarah ini, mending nggak usah kita jabarkan daripada kita Harus dijabarin dulu sebab begini salah satu apa turuku isbatin nasab kan min khat bin nasabah. Nah, kita harus bongkar dulu nasabah itu apa gitu loh. Jadi nasabah itu apakah kitab sejaman? Iya, begitu. Jadi nasabah itu apa? Terus syaratnya berapa? Apakah orang tersebut layak dan tidaknya menjadi seorang nasabah yang bisa mengkotun nasab, begitu kan? betul sekali. Nah, sekarang kalau misalnya kita lihat daripada Ki Imad, mohon maaf, apakah dia sudah layak, sudah mempunyai kapasitas seperti itu gitu loh? Oh, Karena harus iya. dipertanyakan juga. Iya, begitu maksud saya. Tapi begini Paduka. Iya, silakan. Biar kita ini berdasarkan data, ketika kita tidak bisa, bukan tidak bisa, ketika kita ini tidak ada ibarah penjelas dalam kitab ini atau kitab-kitab yang lain, apa sih perbedaan antara dhabit, mutqin, muhakkik, muharrir, mudakkik, apa sih? Nah, ketika tidak ada ibarah penjelas, ketika tidak ada ibarah yang menjelaskan, entah itu berdasarkan kitab yang berupa ta'liq atau berupa syuruh atau hawashi dan lain-lain, mendingan nggak usah kita jabarkan. Karena kenapa? Takutnya malah berdasarkan persepsi sendiri, begitu. Enggak, maksudnya begini. Apa namanya, Busraden. Jadi kita mengukur kapasitas seorang tersebut layak apakah tidak bisa membatalkan nasab seseorang gitu loh. Menurut daripada menurut daripada syarat-syarat nasabah tersebut. Sekarang mengkotun nasab seseorang tanpa dia itu tanpa mempunyai persyaratan-persyaratan tersebut, apakah layak apakah tidak, begitu kan? Sedangkan yang bisa mencium daripada nasab tersebut sahih apa tidak kan nasabah, bukan seorang yang hanya membaca kitab. Di situ salah satunya adalah harus harus mutawaliyat bisyekh, ya talaqi bisyekh. Kita tanya lagi sama dia, apakah dia mempunyai guru sehingga dia itu bisa mengatakan ini nasab batil, ini nasab qat'un, ini nasab sabit. Nah, di situ kita pertanyakan, dia mengiktal nasab seseorang tanpa landasan daripada seorang syekh ataupun tanpa dia itu memikirkan daripada ilmu-ilmu yang sudah ada melalui para ulama, terus dia mengkotun, itu kan hal yang dosa. Iya kan? Jadi ini gimana? Mau bahas yang maratibun nasabin ini berarti ya? Ya, silakan. Makanya kita bahas gitu loh. Ya. Silakan. Wa huwa nasabatun hafizun hakimun dhabitun mutqinun muhakkikun muharrirun mudakkikun fatanun sabatun yataharras sawab yataharris sawab. Fatanun sabatun. Nah, harus cerdas kan? Ya. Sabit harus tetap, bukan orang yang tukang bohong. Sekarang apakah layak mereka yang suka berbohong terus mengiktal nasab seseorang?
Nggak Ayo, layak. ayo dong, yang ilmiah gitu loh. Nggak Ya layak. udah, kalau nggak layak berarti semuanya itu tidak bisa dong, tidak bisa itu menjadikan kekuatan hujah untuk membatalkan nasab sadah Ba'alawi. Yang mana ulama-ulama nasab itu sudah mengisbat gitu loh maksud saya. Coba kita on cam dulu Paduka ya. Kenapa? On cam dulu. Udah kita bicara kayak gini aja, nggak usah on cam. Saya nggak bisa kalau on cam, Biar sebab enak. saya punya privasi gitu loh. Nggak, biar enak. Saya nggak bisa, mohon maaf, nggak bisa kalau saya on cam. Jangan paksa saya. Oke? Nggak apa-apa. Gini aja, Gus. Enakan gini. Saya nggak bisa. Coba on cam dulu, on cam coba. Biar enak. Enggak, gini aja udah. Coba kenapa? Gini aja udah. Enggak, saya jelek mukanya, saya makanya nggak mau on cam. Saya jelek, saya sadar diri saya jelek. Kalau sampean kan ganteng, makanya saya nggak bisa on cam. Saya jelek banget, malu saya. Mohon maaf ya. Begini, Pak Jelek Duka. banget saya, makanya saya nggak mau hitam saya. Enggak. Begini. Gimana? Kalau kita mau fair ya, Iya silakan. ibaroh terkait definisi al-martabatul ula daripada marotibun nasabin. Itu di situ kan ada alafaz hafizun, hakimun, dobitun, mutkinun, muhakkikun, muharirun, mudakikun. Nah, gini. Qatanun. Antara muhakkik, muharir, terus itu mudakik, terus itu apa lagi? Antara mutkin, dobit, di sini nih nggak ada keterangan lebih lanjut terkait apa itu perbedaan-perbedaannya. Jadi ini saya rasa Ya makanya kita harus. Nah, jadi saya rasa ini ibarohnya masih ngambang. Nah, Ya makanya itu kan kita nggak paham juga sebab di situ nggak ada apa namanya nggak ada betul emang nggak ada di situ itu yang apa namanya yang mensyarahi gimana sebenarnya begini. Gimana? Di dalam kitab ini coba itu buka dalam bab darajatun nasab inda ulama'in nasab. Enggak, jangan dulu indal ulama nasab, Gus, mohon maaf. Kita bahas dulu masalah nasabin dulu gitu. Di bagian aksa Nasabah dulu kita bahas. Bukan untuk Enggak maksudnya begini. Oke. Nanti saya buka. Min darajatin nasab, oke. Nanti kan di situ kan ada apa namanya? Ada yang makbulah kan seperti itu kan? Ada yang makbulah, ada yang sahih, ada apa segala macam. Ada yang apa namanya? Memang kenapa? Di situ Paduka, di situ itu ada ibaroh inti. Ada ibaroh inti soalnya. Enggak, maksudnya begini, Gus. Di situ di dalam apa namanya? Di dalam syarat-syarat menjadi nasabah juga di situ kita harus paham juga gitu loh. Sebab kan indan nasabin, sedangkan kategori nasabin itu apa gitu loh. Orang ini diangkat menjadi seorang ahli nasab, seorang ulama nasab itu mempunyai kriteria. Nah, kita bahas satu persatu kriterianya, maksudnya begitu loh, Gus. Nah, Maksudnya begitu. Jadi jangan loncat-loncat dulu kemana-mana. Sekarang kita bahas dulu masalah dobit. Terus masalah dulu hakim di situ apa. Terus masalah dulu fatonah di situ apa. Terus masalah apa lagi di situ. Nah, Begitu maksudnya. Al-martabatul ula, kriteria pertama di situ disebutkan apa? Nasabatun kan? Maksudnya gimana nih? Coba lihat ibaroh yang pertama. Iya nasabah kan, nasabah. Nah, Iya, nasabah kan. nah, tolak ukur sebagai nasabah itu kan harus tahu dulu kan? Betul. Betul kan? Nah, itu ada di bagian Ashabul Ansab. Maksudnya begitu loh Paduka. Jadi, misalnya kita nemu Maksudnya gimana sih? di dalam martabatul ula itu kan pertama kriteria harus nasabatun kan? Nasabatun. Terus itu hafizun, hakimun. Nah, begini maksud saya. Soalnya at-tasawwur qabla tasdik, betul ya? At-tasdik ba'da tasawwur. Tasawwur dulu baru ditasdik. Supaya jelas, jadi ketika menemukan suatu lafaz, kalau lafaznya ini ada penjelasnya, kita tampilkan penjelasannya itu, tetapi ketika pada lafaz-lafaz definisi martabatul ula itu tidak ada kelanjutannya, udah sampai situ aja. Kalau nggak ya udah selesai berarti Gus, tutup buku semua. Yang pertama di situ disebutkan nasabatun. Iya. Nah, di dalam aksamul Sebentar.
Sebentar saya ke ini dulu ya sebentar. Silakan sampean ngomong, saya ke kamar mandi dulu sebentar. Ngomong aja ngomong. Nah, Saya- tapi sambil dengar Paduka. Nah, jadi lafaz martabatul Lanjut lanjut. ya. Lafaz martabatul ula di situ kriteria pertama adalah nasabatun, ya. Yang kedua adalah apa tadi itu? Mana sih? Enggak, gini Hafizun. loh Raden, begini Raden, biar diskusi. Gini Raden, biar diskusinya enak. Itu kan menyebutkan dalam kitab itu adalah an-nasabah. Ketika Paduka menyatakan Kiai Haji Imad, apakah nasabah? Maka Nah, itu kalau yang pengen saya ada jelasin, Kiai. pertanyaan, Itu yang pengen saya jelasin. sebentar dulu. Ketika ada orang yang bertanya juga kepada Paduka, yang yaktinya Paduka nggak akan bisa jawab juga. Apakah Robito punya nasabah? Nggak usah, Siapa nasabahnya Robito? Fokus. Jadi kalau Saya mau fokus ke kaidah, Kiai. nggak gini loh, maksud saya itu begini. Ketika kita berbicara nasabah, ya sudah nasabah, syarat-syarat nasabah itulah kita sampaikan. Tetapi kalau kita menisbahkan nasabah itu kepada orang yang sekarang, maka itu akan menjadi apa? Menjadi saling bertanya, gitu loh. Artinya dari dua sisi pihak juga tanya, apakah di Robito itu nasabah? Nah, ya kan? Nah, justru kajian ilmiah itu ketika sudah ada kitab, maka disitulah yang kita bahas gitu loh. Ya, saya mau Bukan lanjut. malah menisbahkan kemana. Saya mau lanjut ngomong dulu. Kiai. Lanjut. Nah, jadi martabatul ula di situ disebutkan ya ruknun min arkanin nasab wa huwa nasabatun. Yang pertama nasabatun. Terus yang kedua hafizun. Ketiga hakimun, keempat dobitun, mutkinun, muhakkikun, muharrirun, mudakkikun, fatonun, sabatun. Berarti ada berapa itu? Ada 9. Ya, ada 9. Nah, maksud saya begini, sama Paduka nih. Dari 9 syarat tadi itu untuk masuk ke derajat martabatul ula, ketika perlafaz 1, 2, 3, 4, 5 sampai 9, itu ketika satu ada penjelasan ibarah lanjutnya nggak? Misalnya ada, baru kita tampilin, baru kita jabarin. Lafaz 2, apa tadi itu? Hafizun. Ada ibarah lebih lanjutnya nggak? Ada, jabarin. Kalau nggak ada, stop. Terjemahkan secara letterlek aja. Yang ketiga, hakimun. Keempat, dobitun. Terus sampai 9 tadi itu. Nah, terkait nasabatun, itu ada penjelasannya. Dan nasabatun itu merupakan yang disebutkan awal. Apa rukun yang pertama? Nasabatun, seorang ulama ahli nasab. Siapa itu ulama ahli nasab? Kan gitu dulu. Ulama ahli nasab dulu. Siapa ulama ahli nasab itu? Nah, saya nunggu Paduka, ntar loh. Ulama ahli nasab itu siapa? Itu dulu yang dijelasin. Jangan, oh ulama ahli nasab itu ini, tanpa ibaroh. Oh hafizun ini, tanpa ibaroh. Hakimun ini, tanpa ibaroh. Itu persepsi, bukan ilmiah itu. Ada 9 tadi itu. Nasabatun, hafizun, hakimun, dhabitun, mutkinun, muhakkikun, muharrirun, mudakkikun, fatanun, sabatun. Oh, 10. Ada 10. Ya, kita tunggu dulu Paduka.
Oke, sambil nunggu ya, sambil nunggu. Coba kita membahas satu kaidah ilmu nasab itu ya. Kalau bisa itu jangan menisbahkan kepada orang yang sekarang, Nah, karena nantinya akan saling melempar. Ketika contoh nih, apakah pantas seorang Kiai Haji Imaduddin itu sebagai nasabah? Nah, begitu juga nanti jenengan bertanya, ada nggak di Robito itu qaddimat fi ilmil ansab gitu loh. dan Rosail. Nah, Werosail kan. Nah, di situ kan ada namanya siapa itu Sayyid Haidar Al-Hashimi kan itu ya. Husain bin Haidar Al-Hashimi. Husain bin Haidar Al-Hashimi. Nah, itu kan yang nasabah gitu loh maksud saya. Paham ya? Karena beliau mengarang kitab Muqaddimat fi Ilmil Ansab dan Rosail fi Ilmil Ansab. Kan seperti itu gitu loh. Maksud saya ke sana tujuannya saya itu gitu loh. Iya, iya. Tetapi saya pengen memberikan kepada Paduka ini ibarah yang sebenarnya terkait siapa ulama nasab di dalam kaidah nasab itu sendiri. Itu dulu yang pertama. Ya. Kalau nggak ketemu siapa itu nasabah, apa definisinya di dalam ilmu nasab, percuma kita tahu apa definisi hakimun, hafizun, dhabitun, muharrirun, muhakkikun, mudakikun, fatanun, sabatun, dan lain-lain sampai 10 tadi. Dobitun itu hafalan kuat dan keyakinannya. Nah, maksud saya begini Kiai, ketika pengen menjelaskan kayak gitu, tampilin dulu ibarahnya, biar enak. Nah sekarang ini nasabatun dulu. Ntar. Biar tertib, tadi ada 10 tadi itu. Rukun untuk al-martabatul ula. Nah, nasabatun dulu. Oke. Lebih enaknya kalau Paduka bisa on cam ya, jadi enak lah gitu. Iya, on cam, gak mau on cam Paduka ini. Belum apa-apa udah minder duluan sama muka saya. Jadi enak lah, jadi apa ya, seru lah gitu loh. Kan ini kan diskusi ilmiah gitu loh. Jadi enaknya di situ gitu loh. Jadi mengedepankan. Makanya kalau kata orang kami begini Kiai. Paduka, gue suka gaya. Ini Paduka lama sekali nih. Ya nggak apa-apa sih juga tadi lama Kiai. Ini internetnya ini. Mohon maaf kawan, kami nggak menerima tamu ya untuk naik karena ini diskusi tentang kita. Aduh, mohon maaf agak lama ya. Ya. Ya, tadi gimana. Begini Paduka. Saya sakit perut ini, duh. Iya. Baru ngeliat muka saya langsung sakit perut. Iya, sampean ganteng, makanya saya males Ke-trigger saya sama muka sampean. Nah, Iya. jadi begini Paduka, untuk masuk ke al-martabat, Gimana? untuk masuk ke al-martabat itu ada 10 kriterianya. Yang pertama, Ada di satu yang apa namanya al-amanah wal adla ada gak? Al-amanah wal adla ada gak? Wal adalah. Al-amanah wal adalah. Al-khibrah nggak ada. Al-khibrah tammah bil ilmil ansab. Ada gak? Nggak ada.
Raden, Itlai yang ala kitabi muqaddimah wal mu'asyirah. Ada gak? sebentar, Paduka. Raden, yang Anda buka ini Iya. kitab namanya kitab apa, Raden? Ya Rosail. Rosail. Rosail Coba fi- sampean buka halaman 5 sampai halaman ke halaman 5 aja dulu. Halaman 5 sampai ke halaman berapa ini? Halaman 5 nggak? Sampai ke halaman 10 lah. halaman 5 itu ngebahas Ada halaman 5 itu ngebahas mabadiul asyarah dalam ilmu nasab. Nggak ada itu. Halaman 5, halaman 10 ada gak? Halaman Halaman 5 10 ada gak? Saya pakai PDF ini. nggak ada. Saya pakai PDF ini. Hah? Rosail fi ilmil ansab itu kebagi 4 bab. Bab pertama mabadiul asyarah. Bab kedua maqalun fil musajjar. Bab ketiga itu terkait tabaqatun nasab. Bab keempat itu terkait baru al-wat'u fil ansab. Nah, kita ini Rosail fil ilmil ansab. Sebentar Gus. kelima itu terkait mabadiul asyarah. Ansab. Sebentar. Enggak. Begini, Paduka, PDF yang Anda pakai itu kan kitab Rosail, gitu. Nah, itu pengarangnya siapa? Si Hasimi kan? Betul kan? Betul kan? Iya betul Ya. kan? Betul nggak? Oke. Iya betul Nah, berarti. di sini, oke, Iya. yang Anda katakan tadi kan ada kalimat yang tidak ada di pada Raden gitu. Kok bisa berbeda gitu? Ya makanya nanti saya ini cari dulu halamannya begitu loh Ki Anjas. Sebab halaman saya ini pakai PDF. Di halaman 5 ada gak sampean? Yang pertama muqaddimah itu. Nih halaman Coba 5. buka dulu. Halaman 5 ya. Ya buka dulu. Santai dulu. Saya habis berak gini aduh. Bentar, ini kayak gini soalnya nih. Nah, ini halaman 5. Santai Ki Anjas. Oh, tuh kan situ pakai komputer. Waduh, pakai komputer saya nambah ke trigger lagi. Halaman 5 Komputer bukan? ini, halaman 5 ya. Lihat nih halaman 5. Halaman Iya. 5 itu bukan yang Apa lapas yang disebutkan tadi. Halaman 5 itu haddu Coba baca dulu. halaman Apa? 5. Halaman 5 itu haddu ilmi nasab, definisi ilmu nasab. Inda Terus? ta'rifi bi mustalahin murakkabin min kilmatain aw aksar fa innahu labudda min ta'rifi kulli kalimatin 'ala infiradin thumma ba'da dhalika yatimu at-ta'rifu bil mustalahi kama huwa fi halit tarkibi fala budda awalan min ta'rifi wahdahu wa ta'rifin nasabi wahdahu hatta naqifa Nah, ala itu. hadzal ilmi ala al-wajhil afdal. Enggak ada fal ilmu fil lughah masdaru alima ya'lamu wa khilaful jahli wa naqiduhu wa idraku syai' ala ma huwa alaih idrakan jaziman. Fal ilmu huwa idraku syai' ala haqiqatih kama hiya wal wahmu idraku syai' ala ghairi haqiqatih wa zannu idraku syai' ala haqiqatih ma ihtimalin marjuhin wa syakku idraku syai' ala haqiqatih ma ihtimalin musawin lahu. Hadhihi ma'ani hadhihi al-mafahim fi mantiq. Raden, nggak usah dibaca semua, Raden. Yang poinnya dari Paduka aja, Ada. gitu loh. Nggak ada. Halaman 5. Ada gak di sana? Nggak ada. Kok beda ya? Aneh ya? Definisi ilmu, bukan aneh. Mungkin salah mungkin jenengan. Halaman 5 ini definisi ilmu, baik definisi secara lugat atau definisi secara istilah. Nah, baru Sebentar nih. saya cari dulu sebentar. Nah, jadi di sini disebutkan kalau ilmu secara lughah itu adalah idraku syai' ala haqiqatih kama hiya, ya sebagaimana yang dimantik itu. Kalau ilmu secara istilah majmu'u masaila wa usulin kulliyatin taduru haula mawdu'in aw zahiratin muhaddadatin wa tu'alaju bimanhajin muayyanin wa yantahi ila nazariyati wal qawanin aw huwa manzumatun minal ma'arifil muhaqqaqah. Oke. Allati ya'tamidu fi tahsil al-manhajil ilmi duna siwa. Pantes itu. Oke, Raden, sebentar, Raden. Paduka, kalau jenengan tidak bisa on cam, itu kan bisa dilihat dari kamera belakang, Paduka. Halaman Jadi biar- kelima itu, halaman kelima Sebentar, itu. sebentar. Saya mau download dulu. Sebentar, saya mau download dulu. Ya, Download dulu saya. Yang tadi itu beda sama saya. Bentar. Ya, maksudnya biar nggak salah. Nah, jadi biar jelas, Anda on cam dari kamera belakang kan nggak kelihatan muka jenengan gitu loh. Iya, kamera belakang aja Pak Duka, nggak apa-apa. Biar tahu, oh ini
ini tidak sama. Ini ngambilnya dari kitab apa? Kan seperti Jadi itu, Pak. begini, kalau dalam kitab Rasail fi Ilmil Ansab di PDF-nya itu halaman kelima itu definisi ilmu baik secara lughah atau secara istilah, bukan terkait derajat bukan terkait definisi ulama nasab, terkait ilmu. Itu. Ilmu ini apa definisinya secara bahasa? Ilmu ini apa Oke. definisi secara istilah? Nah, itu di halaman Nggak usah bahas itu, anu Raden. Jadi karena ada perbedaan dalam ibarat itu antara jenengan sama paduka, biarlah paduka itu menampilkan gitu loh. Artinya di kamera belakang, jadi muka kan nggak kelihatan kalau kamera belakang itu gitu loh. Jadi biar tahu gitu loh. Hmm. Saya itu enaknya itu. Kayak dulu saya pas awal-awal masuk itu yang ngeprank Mukimat itu. Debat sama Teguh Kori. Apa? Nampilin ibaroh. Saya debat ngeprank kalian itu dari maghrib sampai jam setengah 2 malam. Tapi apa? Isinya full ibaroh. Sampai lafaz ba'du, ama ba'du, pakai ibaroh kami. Kan enak. Oh, Ya. kami kesimpulan seperti ini, begini. Mana ibarohnya? Tampilkan, kan enak. Kalau nggak ada, Ya. dulu. Oke, jadi kalau nggak ditampilkan Raden, akan terjadi fitnah dan akan terjadi framing gitu loh. Tapi ketika menampilkan itu nggak akan terjadi framing dan tak akan menjadi fitnah karena ada data itu tadi. Kenapa kok bisa berbeda data jenengan antara dengan datanya paduka itu? Bisa di-download Paduka. Apa itu? Kok Bible itu? Jangan buka Bible Paduka. Bukan Bible itu. Oh, bukan. Tadi kok Alkitab Bible tadi itu. Bukan. Udah gini aja, apa namanya, yang ini aja nggak apa-apa lah ya. Di sini kan ada apa namanya, mungkin ibaratnya saya download dulu. Yang sampean baca coba kita buka satu persatu. Sebabnya saya punya data pembanding ini. Begini Paduka. Saya punya data pembandingnya. Kalau Nih, sebentar. Kalau datanya belum bisa ditampilkan, saya tunggu nggak apa-apa. Saya punya data pembanding yang ini. Gitu loh. Kita apa itu? Ini, kitab khusus nasab. Ya, kita Doharatul Haqiqatul Jaliyah. Hah? Tentang masalah ilmu nasab. Karangan siapa? Karangan Syekh Aud Muhammad bin Abu Bakar Al-Audi. Apa namanya? Maksudnya gitu. Di Namanya sini apa? kan ada dalam kitab Rasail itu. Bentar, namanya apa? Az-Zaharu Haqiqatul Zaliyah. Coba liatin kita Pak. Judulnya. Sebentar. Nah, itu di abad keberapa mungkin kalau boleh tahu? Ya ulama sekarang. Kitab itu kan ngutipnya ke Rosail. Dan salah satu yang Ya saya makanya nanya kok nggak ada di situ halamannya, nggak beda dengan di sini gitu loh. Berarti kitab yang ibul. Kok kitabnya ngibul sih? Jadi Rosail Enggak begini Gus, setiap kitab itu, mohon maaf, setiap kitab itu beda cetakan. Itu sampean jangan ngambil natijah kayak gitu dong, kayak nggak berilmu aja. Setiap kitab itu beda cetakan, iya kan? Beda halaman, tergantung yang nyetaknya siapa. Iya. Nasabah.
Nah, halaman kelima itu disebutkan terkait definisi ulama nasab. Tunjukkan dulu cetakan Rosail yang mana, gitu. ya makanya di sini Nah, nggak ada percetakannya gitu loh. Jangan contoh langsung nyibul gitu dong. cetakan Rosail Yang itu, marotibul itu, ya gimana? Rosail itu cuma satu versi, Paduka. Rosail itu cuma satu versi, cuman ini. Kalau Mukodimat ada dua versi. Kalau versi Sampean tahu dari mana? Rosail cuma satu versi, sampean tahu dari mana? ilaha illallah, yuk tunjukin versi yang lain. Ya makanya, sampean juga nggak tahu kan ada berapa versi kan? Cuma satu versi nggak boleh kayak gitu. Sampean ini gampang ngambil kesimpulan gimana sih? Kayak bukan orang yang berilmu. Ya. Memang Rosail itu satu, Paduka. Yang saya tahu loh. Enggak, maksudnya yang nyetaknya berapa gitu loh. Dia kan bilang cuma satu, tahu dari mana cuma satu gitu loh. Makanya itu, kalau memang ada di dalam Rosail terkait definisi ulama nasab halaman kelima pada cetakan yang lain, tolong tampilkan. Gitu. Saya tunggu. Iya makanya saya lagi nyari dulu ini Rosail, kitab Rosailnya. Ya, Gimana sih panjenengan? ya. Ya udah gini aja Gus, saya sambil download ini ya. Coba situ baca dah. Di situ ada kan? Hakimun, terus dobitun, ya kan? Betul kan? Ya, ya. Nah, kalau Ya, itu asli. silakan. Nah, kalau itu yang asli. Ya gimana? Bentar dulu. Masih ini. Di ini nah. Nah. Dingin ini. Halaman berapa sih tadi itu ya? Marotibun nasabin, ya kan? Al martabatul ula ruknun min arkanin nasab. Derajat yang pertama yang merupakan satu rukun daripada rukun-rukun nasab. Apa itu rukun-rukunnya untuk masuk derajat pertama? Wahwa nasabatun yang pertama. Hafizun, hakimun, dhabitun, mutkinun, muhakkikun, muharrirun, mudakkikun, fatonun, sabatun. Ada 10 ya. Nah, maksudnya begini Pak Duka. Ketika ini kan ada 10 nih. 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10 ya. Nah, ketika kita pengen menjelaskan kalimat per kalimat untuk melampaui daripada terjemahan letterlek, itu kita harus saya maunya setiap kita menjelaskan yang melampaui terjemahan letterlek itu harus berdasarkan ibaroh penjelas, berdasarkan ibaroh kelanjutannya. Misalkan nasabatun, apa definisi nasabatun? Oh, secara bahasa nasabatun ini ulama ahli nasab. Apa ulama ahli nasab itu? Nah, kayak gitu. Ada ibarohnya nggak? Ada, misalkan. Hafizun apa itu? Hakimun apa itu? Dobit terus kayak gitu. Nah, yang pertama, yang pertama ibarohnya itu menyebutkan yang pertama adalah nasabatun. Apa definisi nasabatun? Itu dulu. Nah, kalau menurut Paduka, nasabatun itu apa? Definisi Nasabatun itu mutawalian bukan? Nasabah ataupun nasabatun itu bisyaihi itu kan ada syaratnya juga, Gus. ibarohnya dari mana? Oke. Biar jelas. Iya. Seru kawan, seru kawan. Tap-tap kawan, sambil tap-tap seru ini. Sambil tap-tap kawan. Masya Allah, Masya Allah. Ini orang-orang yang berilmu. Kasih apresiasi
punya budaya namanya itu wasyawirhum fil amri gitu loh. Artinya didiskusikan gitu. Oh enak. Nanti penilainya siapa? Yang jenengan, penonton yang di bawah gitu loh. Jadi kalau seperti ini kan enak gitu loh. Sabun, Gus ya. Al-Mustarih, Mu'arikh. Apa ini sebentar? Mute-nya dibuka apa duka mute-nya dibuka, Raden dibuka mute-nya. Oh ya. Nah, saya tadi ngomong kalau diskusi sama saya memang begitu. Harus full ibaroh, makanya nggak heran. Dulu pas saya ngeprank para hikmat itu dari maghrib sampai jam setengah 12 sampai jam setengah 2 Apa malam. namanya? An-nasabah muhakkik, bukan? An-nasabah muhakkik. Muhakik beda lagi. Yang nasabahnya apa definisinya? An-nasabah muhakkik, tingkatan meneliti. Enggak, nasabah itu Bukan, apa? bukan yang itu, bukan. Bukan. Definisi. Iya, makanya kita kan lagi bicara masalah nasabah kan? Ya, nasabah itu apa? An-nasabah kan? Soalnya kalau muhakik Ya, nasabah orang yang ahli nasab kan? Nah, Orang yang ahli nasab kan? soalnya begini Pak Duka. Maksudnya begini, Gus, kita ini lagi berbicara orang yang ahli nasab itu kriterianya apa gitu loh, Gus? Nah, itu. Nah, pertama kan disebut Ya. nasabun, nasabatun. Kedua hafizun, ketiga hakimun, dhabitun, mutkinun, muhakkikun. Muhakkik itu lafaz ke-6. 6 itu. Baru. Iya, enggak, maksudnya begini, Gus. Yang satu dulu nasabah. Maksudnya begini, itu apa? Anda Enggak, nasabah itu ya nasabah itu orang yang ahli nasab, orang yang ahli nasab, nasabah. definisinya apa? Kayak mana kita mengatakan orang ini ahli nasab atau bukan? Mana definisinya? Ya, orang yang bisa mentahkik dan bisa mencium daripada informasi silsilah seseorang. Ibarohnya. Iya kan? Ibarohnya. Ibarohnya mana? Iya. Mana ibarohnya? Coba saya dalam kitab ini ada ibarahnya ini. Nah, definisi nasabatun wahwa bla 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 bla. Iya. Mana? Ya'lamuna bil ilmil ansab. Ya'lamuna bil ilmil ansab wa ghairuhu. Kita apa? Gitu. Kita Dan apa? dia apa namanya mengetahui daripada ilmu nasab gitu loh, Bu. Nah, di sini yang jadi masalah kenapa nasabah itu ditunda daripada pertama gitu loh. Itu kitab apa? Sebutin dulu. Ya kitab yang tadi Hakikatul Jaliyah. Hakikatul Jaliyah itu ngutip dari mana? Ya nggak tahu, saya tanya mualifnya ngutip dari mana, gimana sih kalau nanya saya. Sampeannya gimana sih Gus, kayak bukan orang yang belajar, kecuali kalau saya seorang ahli nasab. Jadi yang disebut nasabah itu ya tarif bil ilmil ansab, jadi mengetahui orang dengan ilmu nasab begitu loh. Kayak Anjas. Saya mau diskusi Apa? kalau sama orang yang lengkap rujukannya. Allahu Akbar, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini ahli nasab. Begini, Ini ahli nasab. Dia itu sudah kriteria ahli nasab, sudah diakui oleh dunia. Berarti dia juga punya rujukan. Begitu loh. Mana ibarohnya? begini Ya Pak Roka. Allah, ya Oke, Rabbana, saya ya tengahi, Rabbi, saya ya tengahi, saya tengahi. Oke. Saya tengahi. Mungkin maksud daripada Raden menanyakan, Anda membaca ibarah daripada kitab yang Anda sebutkan itu, coba tunjukkan on cam, itu kitab apa, pengarang mualifnya siapa gitu loh. Maksud Raden mungkin seperti itu. Soalnya begini, tadi itu kitab itu mengutip kitab Rosail halaman kelima. Katanya di situ ada terkait siapa itu ulama nasab. Pas kita cek di Rosail, Jadi di sini terang bahwa seorang nasabah itu adalah orang-orang yang disebut dengan dengan nasabah itu adalah orang yang paham, ya'lamuna bil ilmil ansab. Nah, Orang yang mengetahui dengan ilmu asab ini baru disebut dengan nasabah. yang Nah, di sini yang kita pertanyakan itu syarat-syarat menjadi ahli nasab gitu loh.
salah satu menjadi ahli nasab. Iya, betul. Yang Paduka baca ini, itu yang tadi ngutip Rosail halaman kelima tadi itu. Enggak, halaman yang sampean tadi baca itu. Halaman berapa sampean tadi itu? Halaman Halaman 10. Halaman 10 ya? Halaman 10 itu masih Halaman 10 bukan? Halaman 10 Mabadiul Asyar. Di sini nggak ada halamannya. Di sini nggak ada halamannya. Di sini nggak ada halamannya. Dalam kitab Rosail disebut nggak ada halamannya di sini, gitu loh. Ya, iya, yang mana? Rosail yang mana? Gimana sih sampean itu? Kitab itu kan ngutip kitab Rosail. Nah, Rosail halaman berapa? Tadi itu ngutip halaman 5, tadi itu definisi ulama nasab. Halaman An-nasabah muhaqqiqah. Udah gini aja, udah biar saya jelasin. Jadi yang disebut dengan rujukan daripada ilmu nasab, sebentar. Yang disebut daripada sebentar dulu, yang disebut halaman berapa tadi? yang Halaman disebut 10. dengan metode penetapan ilmu nasab, ya. Yang pertama itu seharusnya dia itu mempunyai seorang guru. Di situ ada gak? Nih, halaman 10. Halaman 10 Harus itu, mempunyai seorang guru. halaman Dia ada gak di 10 situ? Halaman 10 itu terkait apa? Nasab korobah. Bukan terkait definisi ulama nasab. Beda. Kan salah ngutip lagi kitab itu. Tadi bilang derajat apa? Definisi ulama nasab halaman kelima di kitab itu. Oke, Raden. Mungkin begini, saya tengahi. Apa yang dipertanyakan Raden kepada Paduka, kitab yang Anda baca itu Paduka, sumbernya kan ngambil daripada Rosail. Nah, Ya, yang saya ketahui semua kitab ketika ngambil daripada sumber-sumber yang ada itu disebutkan apa itu sofhanya sekian, halamannya sekian gitu. Nah, gitu loh. masalahnya Enggak, begini. Dia kan bicara kita ini kan masalah nasabah kan? Masalah nasabah kok ke kitab gitu loh. Ya, Gak ngerti saya. Enggak, maksudnya begini loh. Kalau misalnya situ punya kriteria, situ buka kitab Rosail, ya, situ buka kitab Rosail, terus kita bedah di sini apa arti nasabah. Jadi jangan trigger kemana-mana gitu loh. Sudah buka. Sekarang jangan ke kitab dulu, buka. Apa artinya nasabah menurut sampean yang sampean ketahui? Apa yang saya ketahui kita baca, kita komparasi begitu loh. ya, Kalau kita berkutik terus di kitab gak jadi-jadi ini diskusinya. Gitu loh. gini Paduka. Oke? Sebentar. Oke? Oke? Sebentar Oke? dulu. Sebentar dulu. Oke. Ya, silakan. Nah, begini. Paduka ini pakai kitab apa tadi itu namanya? Kitab apa tadi itu? Kitab apa itu? Zoharul haqiqat jaliyah. Zoharul haqiqat jaliyah. Nah, kitab Zoharul Haqiqah Jaliyah itu ngutip daripada kitab Rosail fi Ilmil Ansab kan? Enggak, di sini bukan hanya Rosail doang, banyak di sini. Termasuk dalam kitab-kitab ahli ahli-ahli nasab. Di sini ada kitab dari Tahdhibul Ansab, ada banyak di sini. Masalahnya begini Paduka, kalau itu kitabnya itu hanya Apa? kalau kitabnya itu kutipan dari Rosail, kutipan dari Muqaddimat, biar lebih jelas. Iya, makanya begini loh. Kalau misalnya kita nyari halaman, nyari kemana-mana nggak bakalan ketemu. Langsung aja kepada intinya gitu loh. Nah, justru itu yang bikin datanya jelas. Halamannya berapa, karangan siapa, itu yang bikin jelas. Ya udah gini aja, kalau misalnya dalam kitab kalau dalam kitab sampean nggak ada, terus dalam kitab sini ada, berarti siapa di antara kita yang berbohong kan beda. Kan bisa kita lihat di track yang di bawah itu kan. Itu yang bohong. Ya udah makanya bacakan. Sekarang kita baca, sekarang kita fokus kepada inti masalah. Apa yang disebut dengan nasabah dan syaratnya apa-apa saja. Silakan situ bacakan, memakai kitab Rosail, saya bacakan memakai kitab ini. Gimana kalau gitu? Begini, saya nggak mau kalau Anda Mau nggak? kalau Anda memakai kitab itu, saya nggak mau. Karena kenapa? Kitab itu ngutipnya dari Kenapa? dari tadi salah-salah. Enggak, bukan ngutipnya salah. Di sini banyak daripada ibarah-ibarah yang daripada kitab yang lain gitu loh. Nah, Kok nggak mau, gimana sih sampean ini ah? Katanya ahli ilmu ah. Ya udah. Sampean kalau nggak mau saya turun. Ngapain kalau misalnya berdebat sama orang yang nggak mau? Saya pakai kitab yang ini. Turunin aja, turunin. Kamu pakai kitab yang itu, mau gak? Turunin aja, turunin. Kita nggak jelas datanya udah ini. kalah. Udah berarti kamu kalah, oke? Ya, kalah. Oke. Datanya nggak Ya jelas. udah. Kamu yang nggak jelas.
Iya. Disebut bicara masalah nasabah malah ke nasabah. Ya. Turun ya. Dan assalamualaikum. Turun ke Paduka. Aduh. Turun kamu. Enggak becus kamu itu. Halaman 5 ini loh. Kalau nggak percaya ini loh. Kesaktinya ini. Ya bentar Gus Alizen, pengarang Nuktatul Bayan sebentar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bentar. Malu-maluin. Bentar. Allah. Bener loh. Tadi dia mau ngomong di kitab dia. Ini Rosakilnya ini. Sebentar dulu. Sebentar dulu. Sumbernya ya. Iya, tadi dia ngomong di dalam kitab apa tadi namanya? Kitab Jali-Jali apa? Apa tadi? Kitab Jali-Jali. Entar dulu, bagas ini. Apa ya tadi ya? Ya, Gus, nggak usah dijelasin ya. Dipikir yang nyimak ini nggak buka kitab juga. Dipikir yang nyimak ini mendengarkan saja. Kita pun juga buka, kita pun juga tahu marojek masodir gitu loh. Ada sudah nggak usah dijelasin itu. Kita yang menilai ya udah. Aduh nggak level. Kirain. Aduh. Kualitasnya cuma. Buka halaman 5. Tadi di kitab Jali-Jali. Tadi itu ya ada. Nah, di kitab Jali-Jali yang dibawa sama Paduka, namanya kitab Jali-Jali. Nah, di halaman 5 itu ada definisi ulama. Jali-jali. Definisi ulama nasab halaman kelima. Buka binder halaman kelima, isinya apa? Ini halaman kelima. Lima, buka. Halaman kelima. Lima ini 5. Apa isinya? Ini, Judulnya? Ini Majmu' Masaili wa Usuli. Isinya definisi ilmu, bukan definisi ulama nasab. Di kitab Jali-Jali disebut kita. Nah, sekarang Jali-Jali. Ilmu nasab. buka halaman 10. Halaman 10 buka. Nah, yang pertama. Halaman 10 ya sekarang ya. Yang pertama, katanya di kitab Jali-Jali bawaan Paduka tadi, di halaman 5 Rosail itu terkait definisi ulama nasab. Pas dibuka malah terkait apa? Definisi ilmu. Terus, Ini halaman 5-nya. Nah 10, nasab koroba. Halaman 10. Halaman 10. 10. Aduh. Ini halaman 10. Iya. Nasabu koroba. Wah, Itu urat Halaman malunya sudah Isinya ya. itu seorang ulama nasab itu harus amanah itu isinya. Halaman 10. Terus apa korelasinya? Kalaupun Kiai Mas itu nggak layak sebagai nasabah atau ulama nasab, terus kok RA itu siapa yang layak? RA itu siapa? Kan gitu toh. Bos, Aduh. bos itu bukan lawannya Gus Raden, bos. Bos gimana sih dari tadi diem aja, itu bukan lawannya Gus Raden, itu jauh di bawah. Moderatornya gendeng orang ngopi Pak yang mau kencing, yang mau kencing, yang mau Dilarang saya berak. mau Kebanyakan alasan. dilarang sama hostnya nih berat sebelah ke sana nih. Enggak, dia itu biar sporty. Tapi ya Hostnya ini kenapa kok ngebela Paduka? Karena kasihan udah kelihatan botolnya. betul, nunjukin botolnya nggak bisa baca kitab, sok-sokan, nggak bisa baca yang saya kitab. heran kok PD Makanya gitu tadi loh. saya WA. Tadi itu saya nge-WA Kiai Anjas, Kiai, bela aja Paduka. Saya kasihan Kiai, nggak dibela, bela aja Paduka. Nah, makanya kasihan Kiai, nggak dibela, bela aja Paduka. Yang aku heran kok yo PD ngono lho. Apa ya urat malune putus. Disebutkan halaman berapa? Saya boleh Halaman kelima disebutkan, halaman ke-10. Jadi Bang Raden, saya coba, jadi saya komentar sedikit. Nah begitu, artinya, bentar ya Kang ya, bentar. Gantian Bang Alizen, bentar Bang Alizen. Sebentar biar pesan ini nyampe gitu loh. Nah debat itu, diskusi itu kayak Gus Raden itu, jangan kayak Kang Bindoro sok pinter dan apa. Fokus aja kepada
penjelasan. Ketika dia menggunakan satu catatan, satu riwayat atau satu buku, maka buku itu derajatnya akan lebih rendah ketika dia menggunakan referensi. Nah, sekarang yang dibahas itu adalah referensi. Ketika dia menggunakan Rosail fil ilmin ansab, maka itulah yang menjadi kedudukan yang lebih tinggi. Ketika di halaman 5 itu tidak menjelaskan ya apa yang dimaksud, clear sudah bahwasannya kitab yang buku yang dia bawa itu abal-abal. Ya, Contoh tapi kenapa seperti ke saya menggunakan Tapi kenapa ke saya tujuan? contoh aja. Nah, jadi maksud saya di kitab Bang Ya- Reza, ya di kitab yang berjudul Jali-Jali, di halaman kelima Rosail fi ilmil ansab disebutkan definisi ulama nasab. Pas diisi definisi ilmu. ya. jadi gini ya, itu Raden ya, di keabsahan nasab Balawi itu banyak sekali ya mengutip, terus yang diteliti setelah dilihat isi kutipan itu tidak sama dengan apa yang dimaksud. Itu salah Ya, satunya contoh yang betul, saya bahas betul. tadi. Ya, jadi saya terus terang apresiasi malam ini sama Raden ini. Pokoknya dia guru kita lah. Sama seperti itu saya, ini saya kan taslim lah Kang dengan beliau. Ya udah. Kan ada kata-kata Ya- bahwa ya orang udah, kalau orang nggak bodoh bahas dari kitab kalangan ini. Habib itu lebih mulia daripada 70. Itu kan katanya itu perkataan Imam Ibnu Hajar Al-Haytami gitu. Tapi di tracking enggak ada gitu loh. Iya. Keren Raden malam ini. Dia ini hari ini kulihat tambah gantengnya naik 25% ya. Dia udah ganteng. Malam ini menang diskusi itu, nambah gantengnya 25%. Ini curiga dapat ubah-ubah ini. Gitu Jangan loh. jangan Aduh, jangan kata lupa siapa, Bang jangan Rizet? jangan kacang lupa kulitnya kamu di Nah, udahlah dia menang banyak. Dari umur dia menang. Jangan kacang Itu. lupa kulitnya. Kamu belajarnya dulu dari siapa coba? Dulu Tapi kamu malam ini belajar saya- Gus Ali jene gedek nyekel bathuke iki mau tapingan karo aku Gus Ali Jen. Piye bakal Saya tadi sempat khawatir kalau sekelas Kang Bindoro aja udah terpancing itu, udah terpancing. Ini coba, udah nggak usah sama. Yang penting jelaskan aja pada intinya. Dia itu cari mana? Kan begitu. Itu Gus Raden pinternya, dia nggak mau terpancing gitu dong. Ini baru. Nggak bisa, kalau sama saya nggak bisa begitu. Ketika seseorang ingin menerjemahkan kitab, dia itu melampaui daripada terjemahan letterlet. Artinya ada penjelasan dari dia lebih lanjut. Dan misalnya hafizun itu secara letterlet artinya penghafal. Tapi dia pengen memberikan penjelasan lebih lanjut. Oh, hafizun itu penghafalnya begini. Itu dia saya wajibkan ya. Saya wajibkan untuk dia untuk menampilkan penjelasan. Kalau saya asisten dosennya, itu sudah saya hapus itu. Saya buang makalahnya itu. Bener kamu tuh sudah. Kita ini orang sekolah, ngerti yang kayak gitu. Tadi apa? Mas Roji, ya kan? Rumel salah ngasih bahan. Maksudnya saya itu nggak sekolah gitu di Jet. Saya sekolah Ya. juga. Lo mah sok pinter giliran diarah-arahin kayak gitu itu di hutan. Coba santai gitu loh. Mana Kayak ada? Gus Raden itu. Mana ada? Saya juga santai. Saya paling santai orangnya, nggak bakalan terpancing. Kalau sama Mas umur ternyata malam ini umur itu ya dewasa itu tidak mesti harus tua ya kan. Malam ini menjawab. Gus Raden itu menjawab kalian itu nggak usah terpancing, ini keren gitu loh. Kalau mau bukti kamu, kalau mau bukti Bintoro kamu, itu keren Bang Jejet. Jenengan kurang telaten mawon. ketika Kokom mulai mengasih sinyal kepada saya, buktinya saya tidak terpancing. Itu kedewasaan saya, DJ. Enggak. Belajar lagi sama Raden itu loh. Itu keren. Saya anak muda hari ini. Enggak terpancing dia. Ya udahlah kalau memang ini tidak sama ini dengan itu ya udahlah poinnya aja apa? Lo poinnya itu kok. Anda bawa kitab. Terus enggak cocok dengan referensinya, ya udah clear sudah. Batal diskusi.
Kamu bawa narasi, kamu mau Poinnya itu gini Kang Dejet, bahwa Ya Yai udah ya, aku Madudin turun itu ya. Tapi aku yang menang, kamu kalah. nggak layak gitu lah. Terus Robito iku RA iku sopo, nasabah sopo ngono lho.